cara yang sangat penting sekali. Nah, ternyata dampak lockdown ini dampaknya sangat besar dan juga sangat luas, menimpa siapa saja. Jadi banyak yang terdampak. Tentunya contohnya ada pedagang. Jadi pedagang itu sumber penghidupannya adalah banyaknya konsumen. Nah, konsumen ini bisa membeli hal-hal yang diperlukan dengan cara tatap muka langsung dengan pedagang. Tidak hanya pedagang, juga terjadi pada dunia pendidikan. Jadi di dunia pendidikan itu bapak ibu guru harus tatap muka dengan muridnya, dan juga pada sektor-sektor yang lain. Akan tetapi jika semua sektor ini di lockdown, tentu akan melumpuhkan negara Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang tidak di lockdown, misalnya dalam sektor kesehatan. Jadi rumah sakit itu ya tidak di lockdown, karena kalau rumah sakit di lockdown itu nanti pelayanan kesehatan akan terhenti. Juga fasilitas militer dan kepolisian itu juga tetap masuk seperti biasa, tetapi sektor pendidikan sampai saat ini ternyata juga belum diberi keleluasaan untuk masuk seperti biasa. Nah, setelah beberapa hari, beberapa bulan, beberapa minggu lockdown ini dilakukan, ternyata dampaknya juga berimbas pada beberapa sektor. Salah satunya yakni sektor keamanan lingkungan. Jadi karena orang sudah tidak bisa bekerja, akhirnya mencari jalan pintas. Karena mau bekerja kan sudah sepi sekarang. Di lockdown nggak boleh keluar rumah, nggak boleh dagang dan lain sebagainya, karena protokol kesehatan yang sangat ketat. Akhirnya mencari jalan pintas, misalnya mencuri, merampok dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, tentu akan mengambil langkah yang bijak untuk menghadapi pandemi yang mewabah secara internasional ini. Nah, salah satunya tentu bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang di rumah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan keluarga, harus bisa berinovasi. Jadi berinovasi secara penuh, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat agar kehidupan sehari-hari ini bisa tetap berjalan dengan normalnya. Jadi salah satu cara tersebut yakni inovasi pembuatan abon daging. Jadi pandemi yang kita hadapi pada saat ini bukan berarti kita harus menyerah, tapi harus bangkit, harus berinovasi, harus memiliki intuisi yang sangat besar untuk terus maju dan berkembang. Nah, untuk itu para hadirin sekalian, untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri tentang pembuatan abon daging. Beliau ini sudah sangat terlatih, jadi bukan otodidak beliau mempelajari ini, tapi benar-benar beliau juga sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, bahkan juga sudah bersertifikat. Mungkin untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan. Baik, poin yang saya tangkap yaitu mungkin dampak yang diperoleh dari COVID tersebut dan bagaimana kita menyikapinya, yaitu salah satunya dengan berinovasi. Inovasi salah satunya yaitu membuat abon. Memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang mana akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Sutiah, maaf lupa, Bu Sutiah, Ibu Kami Tua Desa Bangsri. Kepada beliau kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala STEM Miftahul Ula Bapak Dr. Israfil Amar MAG, yang terhormat Ketua LP3M Bapak A. Nasrullah LE, dan yang terhormat para dosen pembimbing lapangan STEM Miftahul Ula dan peserta KPM IK STEM Miftahul Ula. Terima kasih waktu yang telah diberikan untuk saya selaku narasumber, judulnya Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi, dengan tema inovasi pembuatan untuk menambah income keluarga. Di sini saya cara memproduksi, Bu, saya akan, kebiasaan saya dengan Ibu ya, saya akan menceritakan tentang peralatannya dulu, karena kita tidak bisa produksi tanpa adanya alat. Pertama, alat yang harus kita siapkan itu dandang, gunanya untuk mengukus daging ayam. Dan yang kedua, wajan, sutel, serok, dengan pemeras ini, Bu. Saya dari awalnya pakai pemeras ini, tapi sekarang alhamdulillah saya juga sudah bisa beli spinner, Bu ya, yang pakai listrik itu, untuk mengurangi tenaga kita yang hasilnya juga lebih bagus daripada yang manual ini. Terus sebelumnya saya menceritakan komposisi pembuatan abon. Komposisi pembuatan abon di sini saya selalu mengikuti sesuai prosedur yang dilatihkan kepada saya, dari 5 kilo daging ayam ditambah 1 kilogram gula pasir, 250 gram bawang merah, 250 gram bawang putih, 3 sendok garam atau secukupnya, dan 1 saset ketumbar halus, dan 2 kilogram minyak goreng bimoli. Saya selalu memakainya dengan minyak bimoli karena kayaknya lebih nyaman. Dan kalau di sini saya mempunyai produk dua varian, Bu. Dari produk yang varian pedas saya kasih gambarnya lombok, yang original itu enggak, tapi yang cabai ini, Bu, itu harus ditambah dengan kemiri. Di dalam 5 kg daging ayam ditambah 50 gram kemiri, dihaluskan, Bu nggih. Terus ditambah 250 gram cabai rawit, itu untuk pemedasnya. Jadi kita tidak memakai cabai yang pedas buatan pabrik, tapi kita memakainya yang alami, yang segar. Jadi untuk menjaga kesehatan ya, kalau kita memakainya yang dari pabrik itu kayaknya saya kurang pas gitu. Dan di sini langsung saya terangkan caranya memakai. Cara membuatnya, Bu, ini. Cara membuatnya, 5 kg daging ayam dikupas, dibuang kulitnya, dicuci bersih, tapi tulangnya jangan ya, Bu ya, soalnya kalau tulangnya dibuang itu kurang sedap. 5 kg daging ayam sebelum dikukus, kulitnya dibuang bersih, dicuci, lalu dikukus kurang lebih 1,5 jam. Kalau ayam itu sudah empuk, Bu, benar-benar ditusuk gini dengan jari sudah mau tembus, itu tandanya sudah matang. Tapi kalau daging ayamnya itu benar-benar tua, itu saya tambah 1/2 jam jadi 2 jam. Soalnya kalau kurang matang hasilnya juga kurang bagus. Di samping kita mengukus daging ayam, kita mengupas bawang merah sebanyak 250 gram tadi, ditambah bawang putih. Lalu kita iris, Bu. Kalau kita membuatnya banyak, irisnya kelamaan, tapi saya pakai gilingan yang langsung kayak irisan dulu, Bu. Nah, setelah itu daging ayam sudah matang, kita ambil tulangnya, kita buang.
Daging ayam itu sudah agak mendingin, kita iris ya Bu ya. Kita iris jangan terlalu halus, jangan terlalu kasar. Jadi sedang-sedang saja. Setelah itu kita campurkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris. Ditambah gula, ditambah garam. Kalau garam kita tidak bisa memastikan harus seberapa. Karena masing-masing orang tidak sama Bu. Katanya itu ada yang senang asin berarti kita nambah. Kalau kurang asin insya Allah itu sudah pas. Terus itu ditambah tumbar, dijadikan satu, diuleni Bu. Orang Jawa bilang diuleni ya. Diuleni sampai merata, sampai ya pokoknya sudah merata, nggak harus diremes-remes, enggak, diuleni saja. Lalu kita diamkan kurang lebih setengah jam, minimal kalau saya, minimal setengah jam, bisa lebih dari 1 jam. Karena apa? Nunggu gulanya larut biar meresap ke daging ayamnya. Karena gulanya itu kan gula biasa, tidak harus kita lembutkan, tidak harus kita haluskan di blender atau apa. Jadi gula segar katanya itu. Langsung diuleni, nunggu itu kan sudah larut, ada agak mengeluarkan air. Kalau gula dicampurkan seperti itu. Itu baru bisa dirasakan kurang garam atau kurang apa gula. Nah gula enggak ya, garamnya Bu yang baru bisa dirasakan. Kalau rasanya itu sudah pas dengan selera kita, mungkin selera saya dengan selera kalian tidak sama. Jadi kita rasakan kalau sudah pas, mantap, kita panaskan wajan, berisikan minyak goreng bimoli. Itu nggak harus 2 kg ditaruh semua satu wajan, enggak Bu. Untuk 2 kali. Setelah pertama itu separuh dibuat goreng, digoreng sampai warnanya seperti ini. Ini kan warna kemasan kemerah-merah nggih. Lek terlalu merah nih gosong. Jadi kalau warnanya seperti ini mungkin saya melihatnya cantik, tapi bagaimana dengan yang lain? Kurang cantik atau bagaimana? Kalau saya itu sudah pas sesuai dengan waktu yang melatih saya dulu. Terus setelah itu kita serok Bu, diserok dibiarkan. Waktu itu langsung saya pakai ini. Waktu pertama kali saya proses belum punya spinner loh Bu ya. Pakai alat manual ini saya taruh di sini lalu saya peras sampai cemet Bu, sampai atus. Minyaknya nggak ada. Itu nggak saya garuk-garuk sama garpu. Akhirnya kan bisa berkembang seperti ini kayak kapuk. Nanti kita taruh di lenser, terus saya ler gitu Bu. Setelah dingin, baru kita kemas. Jadi nggak sampai abon itu di luar terlalu lama dan sampai dikerumuni dengan lalat atau nyamuk ya Bu. Terutama itu kan itu bahaya Bu, kurang kebersihan. Jadi langsung kita kemas, bukan hangat, tapi adem fresh. Jadi fresh sehat gitu loh Bu. Bukan berarti fresh masih panas dimasukkan itu nanti merusak plastiknya. Juga nantinya mungkin berpengaruh dengan plastik akan meracuni kita juga bisa. Setelah itu kita masarkan Bu. Biasanya saya senang selfie. Menurut saya Bu, setelah jadi gini Bu, saya foto, saya upload di status, saya upload di Facebook, itu sudah kebiasaan. Padahal waktu itu saya belum punya izin ya Bu. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah punya izin. Izinnya yang seperti ini Bu. Ini saya paparkan ya, izin seperti ini. Dan ini pun alhamdulillah Dinas Kesehatan tidak memungut biaya, alias gratis Bu. Makanya siapa saja saya anjurkan kalau punya produk monggo. Untuk waktu ini izin PRT itu gratis. Dan setelah itu saya sebelum membuat ini ya masih pelatihan itu saya sudah merancang apa ya kira-kira jenenge abon bungo. Itu sudah ada gambaran di kepala kita, kepala saya Bu. Enaknya aku tak gawe produk asri. Jadi saya kasih nama produk saya itu asri. Saya bukan hanya abon loh Bu, ada 4. Itu semuanya saya kasih nama asri. Dan alamatnya tetap Jalan Masjid RT 2 RW 2 Desa Bangsri Kertosono Nganjuk.
Kalau kemasan ini saya biasanya bikin 2. Ini yang 100 gram. Biasanya ada yang 50 gram, tapi ini tadi saya nggak ngemas yang 50 gram. Terus ini Bu, manfaatnya abon. Biasanya orang tuh kalau namanya ayam gatel, alergi. Tapi kalau sudah dijadikan abon, insya Allah tidak ada alergi. Soalnya air yang sudah dikukus itu kan atus, Bu. Jadi obat yang dimakan ayam itu sudah, saya rasa sudah hilang karena dikukus sangat atus gitu loh. Manfaatnya abon itu bisa dibuat lemper, isi lemper Bu nggih. Biasanya kan isinya abon daging sapi, tapi sekarang pakai isi lemper pakai abon ayam. Juga untuk pastel kering, saya juga memposting mini pastel kering, renyah, gurih, niku Bu produk saya. Terus manfaatnya lagi untuk roti gulung Bu, bolu gulung yang biasanya diisi dengan mentega putih sama apa itu ya, itu kan selai, itu kan manis semua Bu. Tapi kita bikin sekarang bisa dipakai diisi dengan abon ayam. Saya sudah pernah mencoba. Memang rasanya ya tetap abon, di mana-mana kalau ditaruh di makanan apa saja tetap abon. Tapi kan kita mengurangi untuk rasa manisnya. Kalau roti gulung isinya kok panggae, ya kurang pas. Jadi kita bisa dicoba Bu, pakai abon ayam. Nah kalau punya anak kecil, itu dikasih makan nasinya hangat-hangat sama abon ayam. Enak Bu. Pernah saya coba sendiri. Mungkin karena saya menyanjung produk saya, enggak, tapi sering saya mengasih anak-anak tetangga saya, iki lo tolong cobaan, enak kok. Kenyataannya anak-anak juga senang. Kalau untuk ibu jamaah umroh, itu lebih baik bawa yang seperti ini, varian pedas. Karena kalau kita di negara asing, itu kan tidak enak makanan di sana, kita tetap bawa makanan khas Indonesia. Itu sudah pernah ada yang pesan varian pedas ini Bu, untuk pergi umroh sebelum pandemi. Terus setelah itu, ini manfaatnya sudah saya jelaskan, dan cara pemasaran di masa pandemi Bu, ini saya jelaskan karena banyak berkurang, banyak kesulitan. Karena apa? Kita nggak bebas. Di toko pertokoan yang besar itu juga pengunjungnya berkurang. Biasanya di toko sebelah itu masaknya macam-macam, sekarang juga berkurang karena masa pandemi ekonomi masyarakat semakin menurun. Tapi kita tidak kehabisan akal. Kita pakai online Bu. Alhamdulillah dalam 1 bulan kemarin itu Bu, ya ada masukan daripada kita nganggur untuk menambah masukan keluarga. Kita online kadang COD Bu. COD-an, ayo semayanan ekono mahmudi. Itu biasa Bu saya kalau ngomong seperti itu. Ya biasanya saya kalau COD-an itu di Air Mancur Kertosono. Soalnya paling mudah untuk dicari siapapun. Pusat Kertosono Air Mancur Bu, yang terkenal. Ya alhamdulillah sampai hari raya kemarin itu abon saya buat pastel mini, yang laku abonnya sama pastelnya sama. Dalam 1 bulan itu kemarin saya bikin pastel isi abon ini Bu, pastel kering nggih. Itu sampai 15 kilo loh Bu. Nggih nuwun sewu, kalau harga sekian abon saya memasarkannya 22.000. Kalau hanya di Air Mancur saya tidak mengambil ongkir Bu, kasihan juga. Wes sama-sama. Yang penting kita berjalan, kita mendapatkan sedikit, harus kita syukuri karena ya musimnya musim pandemi. Terus kalau pastelnya itu juga seperti itu. Dari kemarin itu dari Perak sana juga ada yang pesen, juga saya COD di Air Mancur. Tapi saya juga tidak merasa kesal kok Bu, walaupun ada pandemi seperti ini. Justru itu bisa menambah semangat. Karena apa? Kasihan orang pembeli yang mau
beli, mau datang tidak berani. Nah, mau di toko ya katanya itu banyak corona. Waktu itu pun saya juga takut, Bu. Corona ki koyo apa ya, kok koyo ngono. Nah, akhirnya saya mendapat motivasi dari Ibu Bu Novi. Itu katanya harus pakai protokol kesehatan dari rumah, cuci tangan. Ini akhirnya saya berani. Terus saya bangkit lagi, Bu. Bangkit lagi produksi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah. Saya gitu aja, kalau berdoa nggak usah banyak-banyak. Akhirnya dia alhamdulillah, Bu. Guys, saya tuh orangnya gimana ya? Ngeluh capek itu ya, saya rasa enggak. Saya memang semangat dari dulu tuh, saya hobi di dapur. Jadi kalau leren gitu ya istirahat kayaknya enggak ada yang digarap, enggak ada yang dikerjakan, itu malah lelah saya. Tapi kalau saya bekerja itu kayaknya lebih dari sehat gitu loh. Padahal saya usianya sudah banyak loh ini. 52, Bu. Hampir lansia, Bu. Tapi ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah berarti awet muda. Terus gini, Bu ya. Saya kira sudah lebih dari jelas nih. Pokoknya kalau lihat abon saya yang ada cabenya berarti yang pedas. Nanti barangkali di Setaim ada yang mau pesan, langsung japri saya juga nggak apa-apa, bisa. Di sini mohon maaf nggak saya kasih nomor telepon karena kalau di setor di supermarket atau apa kan nggak boleh dikasih nomor telepon. Dan ini kemarin saya juga sudah menghubungi Masjid Murdoko. Itu mulai besok Selasa itu saya sudah kirim ke sana. Bisa dilihat nanti kalau barangkali panjenengan sedaya itu mampir datang Masjid Murdoko, produk saya itu bagaimana. Biarpun sekarang bisa diincip, saya tuh bukan orang kok loman kok. Boleh-boleh saja. Dari saya cukup sekian, mungkin ada pertanyaan yang akan ditanyakan, monggo. Baik, terima kasih pemaparan yang sangat luar biasa dari narasumber kita. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Sebelum tanya jawab, mungkin nanti kalau dari rekan-rekan ada yang mau minta belajar atau ada yang mau memesan, bisa melewati kontak kelompok 8 karena bisa menjembatani kita kan yang dari kelompok 8 sudah bertemu beliau. Kalau ingin lebih tepatnya kita ya hubungan dulu, nanti bisa disalurkan gitu. Baik, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin dari saya juga boleh bertanya kan? Ya, saya tanya dulu kepada pemateri. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara merencanakan perhitungan modal dan keuntungan yang didapat. Pertanyaannya, bagaimana cara merencanakan perhitungan modal dan keuntungan yang didapat? Kepada beliau, silakan. Terima kasih, pertanyaannya akan saya jawab. Dari modal awal sampai akhir saya kalkulasi, nanti itu dari plastiknya juga loh ya, ini bukan hanya dari komposisinya saja, dari plastik, stiker dan lain sebagainya, termasuk ongkos kerja. Karena kadang kalau saya bikin banyak, saya juga mempunyai orang yang saya suruh bantu saya. Jadi kita kalkulasi semua. Ini sekiranya saya sudah mencukupi. Nah, kita memasarkannya kira-kira sekian, nanti untung saya segini. Itu ya kalau 50-50 enggak sampai. Enggak ada 50-50. Mungkin kalau harganya ayam menurun, itu saya bisa lebih dari 50. Gitu. Jadi kalau ayamnya lagi mahal, ya kita terima mungkin seperempatnya dari modal sudah bersih. Misalnya ini 5 kilo menjadi, biasanya kalau saya
taruh 1 on ini 100 gram itu jadi 10 gini, berarti berapa, 1 kilo ya. Itu kalau saya pasarkan 22, tapi kalau harga grosir nggak sampai loh Bu ya. Kalau harga grosir itu, harga kulaan itu saya naruhnya ya di bawah harga eceran saya, soalnya saya juga memberi peluang untuk mereka. Tapi kalau orang yang beli ke saya misalnya dijual lagi ya saya kasih harga grosir, tapi kalau orangnya dipakai sendiri berarti itu untung saya. Saya jualnya 20.000 kalau harga kulak ya Bu ya, harga grosirnya 20.000. Ini dikalkulasi aja habisnya, ini dalam 5 kilo misalnya jadi 1 kilo ya, kalau 10 1 on kali 10 kan 1 kilo. Nah 20 kali 10 kan 200 ya, 200 itu nanti saya ambil modal kita itu berapa, kita turahannya berapa. Saya kira itu kalau kita dagang terlalu mengambil untung banyak ya nggak jalan ya. Kalau lagian berapa murah, daging ayam murah ya itu rezeki kita, itu aja. Sudah cukup untuk yang lain monggo. Menarik sekali ya Ibu Sutiah ini tadi yang memaparkan dari awal komposisi pembuatan sampai dengan penjualan. Bu, sedikit cerita, dulu itu pernah saya makan kue bakpia. Nah kuenya itu sangat enak dan saya sampai penasaran siapa ini yang membuatnya. Nah ketika itu saya ingin mengadakan pelatihan membuat kue bakpia. Dan saya rencananya pematerinya itu berasal dari orang yang membuat kue tersebut. Akhirnya saya telusuri dari bungkusnya Bu, saya telusuri sampai ke rumahnya. Nah ketika sampai di rumahnya beliau, saya ini bercerita. Saya menceritakan kalau oh ternyata kuenya itu enak. Dan saya berencana membuat pelatihan dan beliau ini saya mohon untuk menjadi pemateri. Nah ternyata beliau ini langsung marah Bu. Dan nanti kalau saya jadi pemateri, usaha saya gimana? Rusak nanti usaha saya. Sama mau merusak usaha saya. Saya nanti berarti punya saingan dan lain sebagainya. Akhirnya terus saya malu ya disitu ya. Tapi daripada ke situ nggak dapat apa-apa, akhirnya saya membeli kuenya terus saya pulang. Nah kira-kira kenapa Bu Sutiah kok tidak berpikir seperti itu Bu? Loh kalau saya memberi pelatihan seperti ini berarti ilmu saya nanti diambil orang. Kalau ilmu saya diambil orang nanti dipraktekkan saya punya saingan istilahnya seperti itu. Kira-kira hal yang mendasari Bu Sutiah mau menularkan ilmunya tapi tidak berpikir ada saingannya itu gimana dasarnya dengan? Terima kasih, ide yang bagus. Ini saya memberi ilmu kepada sesama, tidak merasa kehilangan. Tapi harapan saya ingin semua masyarakat bisa bekerja seperti saya untuk menambah income keluarga. Saya lebih kasihan mereka kalau yang tidak bisa bekerja, bagaimana penderitaannya. Jadi kalau ada orang yang mau meniru saya senang hati, lapang dada. Alhamdulillah mereka bisa bekerja dengan saya, berarti dia bisa makan seperti saya. Jadi saya tidak merasa rugi atau saya merasa kehilangan. Itu harapan saya. Memang tidak semua orang ilmu yang mudah diberikan kepada sesama. Saya sendiri pun juga seperti itu. Di Desa Bangsri kemarin waktu pelatihan itu dari ibu-ibu PKK ada 50 anggota PKK yang mengikuti pelatihan. Harapan saya 50 orang itu harus bisa semua membuat abon seperti ini. Itu juga saya kasih tahu, Bu, monggo dicarikan izin bareng-bareng, enak Bu nanti. Jenengan punya produk abon ayam dari Bangsri, saya juga produk ayam dari Bangsri, saya yang lain juga produk abon ayam dari Bangsri. Yang penting izinnya nggak sama. Kalau dari Bangsri pun izin itu tidak sama. Di sini ada 2 orang
yang sudah memproduksi dan juga mendapat abon. Dia membuat abon, kalau saya abon asri, pakai nama asri. Kalau yang teman saya itu dari Bu Pipit Pak Sinasan, ya, mungkin panjenengan tepang, itu abon umi, itu kan sudah beda lagi. Saya juga tidak merasa sakit hati, saya justru senang. Alhamdulillah yang dilatih koyo nyentel itu Bu. Jadi harapan saya itu senang kalau masyarakat itu bisa hidup makmur. Saya senang kalau ada teman itu hidupnya nggak kekurangan. Karena apa? Walaupun ini loh Bu ya, saya pajang misalnya di supermarket, tidak ada yang kenal. Biar mau ambil abon asri milik saya, biar mau ambil abon umi untuk dari teman saya, biar ada lagi. Itu tidak masalah karena itu rezeki kita. Dan cara memasaknya pun mungkin abon saya dengan abon asri dengan abon umi itu juga nggak sama rasanya. Rasa yang seperti milik saya ini kok saya nelen enggak. Memang perasaannya nggak begitu apuh. Karena apa? Kalau diperes sangat apuh, rasanya sepok. Jadi saya buat varian sendiri, nggak terlalu apuh, nggak terlalu kering. Kalau abon umi itu kering jadi seperti kapuk. Bukan saya merendahkan, enggak. Itu kan beda versi. Dia senangnya seperti kapuk, jadi rasanya mungkin rasa yang memproduksi tangan mereka dengan tangan saya itu berbeda. Tidak jauh dengan orang nyambel aja Bu. Sambal miliknya ini enak, sambal milikku kok nggak enak. Nah itu loh. Jadi saya percaya diri, saya tidak akan merasa kehilangan ilmu. Mungkin dengan cara seperti ini saya akan ada manfaatnya lebih banyak Bu. Gitu loh. Jadi saya leluasa, jadi saya bangga, ikhlas. Saya senang Bu kalau ada orang yang mau bekerja seperti saya. Gitu loh. Oke Mas, pripun? Sudah cukup atau kurang mau diperpanjang lagi? Sangat luar biasa. Semoga kita bisa seperti beliau, yang mana apabila mempunyai kelebihan ilmu kita bisa ikhlas dan lapang dada untuk memberi pelajaran kepada yang lain dan tidak merasa rugi. Semoga saja kita semua bisa seperti itu. Baik, kepada yang lain jika mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Sufia menamai produknya dengan produk asli. Kenapa Anda menamai produk tersebut dengan produk asli? Apakah ada alasan? Pertanyaan dari Ibu. Dari Bu Puji Ustaz. Oh, baik, dari Bu Puji, pertanyaannya kenapa produknya dinamai produk asli? Pada beliau, silakan. Ini terima kasih. Saya memang senang dari awal tuh mendengar kata asri itu kata bunga ya Bu. Kalau desa Bangsri berasal dari bunga asri. Bunga asri yang katanya itu seperti apa Bu? Yang mentol, ada bulu-bulunya itu loh katanya. Saya sendiri kurang tahu. Tapi di sini ada maknanya dalam asri. Asri itu dari hati nurani saya, aman, sehat, rapi, islami. Itu saya. Jadi ada kaitannya dengan produk asli dari Bangsri. Tapi itu ada maknanya tersendiri. Jadi setiap produk asli itu kalau dari Bangsri berarti milik saya Bu. Tidak ada yang lain. Tidak tahu saya kok senang asri. Ketoknya kok seger ngoten niku. Sampun Bu. Sudah bisa terima ya, asri. Beliau memilih asri karena kata itu ada begitu bermakna bagi beliau. Mungkin ada yang lain mau bertanya, dipersilahkan. Atau audien di rumah. Pak Saini mungkin mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti Komaria dari kelompok 8 mau bertanya sama Ibu, apakah rahasia abon Ibu kok bisa lembut? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Komariah, kenapa abon produksi dari Ibu kok teksturnya lembut, nggak kayak lainnya? Berarti sudah mengicipi mungkin. Iya. Terima kasih pertanyaan yang diberikan. Gini Bu, kalau abon saya itu lembut karena apa? Saya menanamnya, mengukusnya itu matang, jadi sudah empuk. Dan cara gorengnya juga crispy, tadinya di dalam minyak. Terus kalau diperas itu disepin kayak gini, itu kan ampur, jadi lembut hasilnya. Kita bisa membuat yang kasar, irisnya agak besar, gitu loh. Tapi rasanya kalau yang kasar itu ya terasa ayam, juga terasa ayam dan juga terasa, sebenarnya sama saja. Kalau dikasih lembut babar. Kalau dikasih lembut itu hasilnya banyak karena seperti kapuk, tapi rasa tidak berubah. Tapi kalau kasar itu rasa ayamnya terasa, gitu loh. Kalau ingin lembut bisa dibuat lembut, mau ingin kasar juga dibuat kasar. Sudah jelas Bu? Terima kasih dari pemaparan beliau, semoga bisa dipaham. Silahkan yang lain mau bertanya, silahkan, dipersilahkan. Dari audiens di rumah, silahkan juga bisa. Iya, kepada Mas Zainur juga bisa, Mbak Indah yang mau bertanya, Mbak Indah silahkan Mbak Indah. Kalau nggak ada, mungkin saya yang mau bertanya lagi, biar waktunya masih ada, biar tidak mubadir waktunya. Ya, saya mau bertanya, bagaimana prosedur untuk mendapatkan sertifikat keamanan pangan, izinnya, ya, langkah-langkahnya mungkin bisa diceritakan atau dijelaskan, monggo. Ini langkah-langkahnya saya mendapatkan izin yang seperti ini Bu. Ini ada dua izin yang artinya ini untuk seumur hidup. Yang warna merah untuk seumur hidup, tapi yang warna biru ini untuk 5 tahun, nanti kita memperbarui lagi. Terus di belakang itu kan ada tambahan produk kita apa saja, itu ditulis di sini selisih nomor. Kalau dari urutan pertama 1, produk kedua 2, produk ketiga 3, produk keempat 4, seterusnya. Jadi sama, depan belakang sama. Langkah-langkah pertama, saya mencari solusi dari Dinas Kesehatan Puskesmas. Saya orangnya pemberani itu, tidak pernah malu-maluin. Saya langsung tanya ke bidan, Bu, bagaimana caranya mencari PIRT? Datang aja ke Denses Kabupaten Nganjuk. Nah, di sana nanti kita harus bertemu dengan siapa? Dengan Bu Mahma. Oh ya, terima kasih. Kapan saya mau ke sananya, bisa kapan saja atau terbatas waktu? Memang saya jelaskan seperti itu biar tidak kecelik dari sana, jauh-jauh dari Kertosono ke Nganjuk lebih ya. Oh, pokoknya hari Sabtu aja yang tutup, setiap hari ada. Akhirnya saya
Terus persyaratannya apa Bu? Membawa kakak, sampel produk, terus membawa tester. Tadinya sana nggak butuh tester, tapi daripada saya kembali pulang, saya bahkan sekalian ber-KTP, stempel produk. Saya dari dulu sudah punya stempel produk ASRI. Satu stempel itu untuk bisa dipakai beberapa macam produk ASRI. Jadi stempel saya itu namanya ASRI. Setelah itu saya bawa ke sana, saya dikasih form, mengisi formulir dengan identitas yang sama dengan KK dan KTP, disertai dengan foto seperti ini. Ini tidak boleh mengedit dari HP, harus dari foto yang asli digital ya. Nah, kenapa Bu kok harus dari foto yang begitu dari HP? Banyak foto saya yang cantik-cantik. Oh nggak bisa, saya orangnya bagel Bu memang. Kalau di HP kan saya bisa seenaknya, kalau di foto orang kita akan tegang. Oh nanti cepat rusak, alasannya seperti itu. Karena ya seperti ini, kita sekarang pahamnya seperti ini. Foto kalau yang ini untuk seumur hidup. Nanti kalau kita ngedit dari HP kan akhirnya luntur. Kalau luntur kan nggak bisa dipakai lagi. Beliau bilang begitu. Terus kapan Bu saya numpuk formnya? Saya datang langsung ke Nganjuk, sepeda motoran sendiri loh. Kayak kuwendel loh. Terus saya ke sana, alhamdulillah dikasih jalan sama teman saya dari Dinkes itu lewatnya sini, alhamdulillah saya ketemu. Terus saya ketemu itu, terus Bu, kalau sudah saya isi formnya itu kapan ditumpuk? Besok bisa ke sini, Bu. Kalau besok ini kok kecapean toh Bu. Upami nanti itu gimana sekalian saya ada pelatihan pembinaan untuk mencari ini. Katanya ya nggak apa-apa. Loh di sana malah manut saya. Saya setuju nih Bu, manut ke saya. Terus saya tunggu lama-lama kok nggak ada panggilan, mungkin lupa karena saya tidak menumpuk ini form. Akhirnya itu karena pandemi, sana pun juga mengatur waktu. Biasanya kalau kita mencari PERT itu nunggu 40 peserta. Nah, 40 peserta itu dibina sekaligus dalam 1 hari. Dan karena musim pandemi, beliau mengatur waktu 20 peserta jadi 2 hari. Gitu loh. Jadi kita mengatur duduknya. Seperti orang tidak kenal tuh jauh, mau tanya apa ya wis nggak tanya, punya sendiri-sendiri gitu aja. Kalau saya kan orangnya cuek, materinya di sana saya melihat. Akhirnya Bu yang ini yang belum numpuk formnya ini loh Bu, saya bawa semua karena waktu itu memang saya nggak, kalau hanya numpuk form setiap hari saya harus ke Nganjuk kok males Bu. Jangan males Bu, semangat ya. Terus setelah itu saya didatangi oleh Dinas Kesehatan. Ditelepon itu 2 hari sebelum dia kunjung ke rumah saya. Bu, nanti Dinkes akan ke sana hari ini jam segini, tolong dikasih alamat yang jelas, denah rumah, masuk rumah dulu Bu. Oh ya Bu, saya bilang gitu. Terus persyaratannya apa ya? Oh saya mempersiapkan dalam 1 hari itu saya bersih-bersih dapur Bu. Ya Allah jenenge dapur nek digawe kerja niku rupane kados napa nggih. Mau didatangi sama Dinkes itu saya bersih-bersih sampai capek Bu. Harus ini Bu, yang rumit itu kalau misalnya kayak atapnya itu harus dikasih plafon tempat untuk kita memasak. Karena apa? Biar tidak kejatuhan itu namanya sawang atau apa kalau ada angin gitu. Jadi waktu itu saya yang ada plafon dapur itu sedikit itu yang tempat meja. Besoknya saya nyuruh Pak Tukang, ayo pasangan ini loh aku di triplek itu. Memang agak rumit tapi saya memang ingin. Jadi kerumitan itu membuat saya semangat. Terus didatangi, saya sebenarnya malu, rumahku ya jelek ya. Tapi saya bersyukur karena tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Ya nggak apa-apa, masa omah elek ini orang arepe di ACC saya gitu. Akhirnya Bu Dinkesnya itu bilang gini, lo masaknya di dapur? Iya, saya itu ada persyaratan harus ada 2 karyawan. Jadi saya hanya narasumber berbicara seperti ini yang kerja sendiri.
Jadi pekerjanya itu ya sudah kerja karena mereka yang sudah pernah latihan di balai desa. Jadi saya tidak bimbing, dia sudah tahu ini dan ini sudah. Tapi malah senang Denkes itu dibilang gini, sebentar Bu, saya baru kali ini melihat orang membuat abon. Dari pertama mulai ini sampai itu goreng hasilnya, saya sampai malu, tak kirain dia itu musim pandemi kalau makan sungkan atau apa. Ternyata saya kasih, tolong Bu, ini testernya. Alhamdulillah, Bu Denkes itu mau mencicipi. Saya gini, ya Allah, omahku ki rusuh. Malu ya Bu ya. Tapi karena kita tidak usah malu, Allah itu sudah membagikan, sudah membuat kita yang seperti ini dengan akal sehat, jasmani rohani yang normal, yang sehat ya Bu ya. Kita syukuri kalau kekayaan itu milik Allah. Terus akhirnya Bu, ini juga lama lagi nunggu ini Bu, 1 bulan setelah dikunjungi. Baru dipanggil, kok kebetulan ini dari STAI membutuhkan saya untuk menjadi narasumber. Terus, besok saya ambil, terus saya ambil ini. Ternyata itu mudah. Saya tanya sama Denkes, Bu, kita harus bayar berapa? Nggak usah bayar gratis, alhamdulillah. Kula nggak didongakne, lek kula paringi PRT, nggih kula dongakne panjenengan enggak anu sehat, waras, pikantuk rezeki ingkang kathah dan kese kula sanjani ngoten. Nggih, niki wau untuk pembicaraan di sini napa webinar. Itu juga saya kasih tahu, saya diacungi jempol sama Denkes. Dari situ Bu. Jadi kalau dibilang mudah, dibilang sulit bagi orang yang tidak pernah. Tapi saya tidak pernah, tapi saya pemberani, itu aja. Modal saya itu berani, itu aja. Sampun ya, pun jelas. Terima kasih disampaikan. Mungkin nanti kalau teman-teman mempunyai hub industri atau industri rumahan, bisa kalau mencari izin kesulitan bisa menghubungi beliau Bu Sutiah. Mungkin nanti akan diceritakan step by stepnya, mungkin akan disuruh bertemu siapa-siapa, nanti bisa berhubungan sama beliau. Kalau membutuhkan nomor kontaknya bisa dari kami kelompok 8. Baik, acara di sore hari ini mungkin kita sudahi karena waktu sudah menunjukkan jam 3 kurang 5. Untuk beliau narasumber dan Bapak DPL kita, terima kasih saya ucapkan. Semoga acara di siang hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah dan memberi manfaat barokah bagi kita semua. Saya selaku moderator, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara terakhir yaitu doa penutupan doa yang akan dibacakan doanya oleh Bapak Gufron Sudiono. Bagi beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina awwalin wal akhirin walhamdulillahil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu bil ni'mati wal jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan min biha min al-ahwali wal afat wa taqabbalana biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat balighuna biha as-salawat jami'al khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara pada sore hari ini telah usai. Semoga acara di hari ini bisa memberi manfaat bagi kita dan bagi yang memiliki usaha, apabila membutuhkan izin atau apapun bisa menghubungi kelompok 8 untuk menyambung ke Bu Sofia. Semoga materi pada sore hari ini bisa menginspirasi kita semua dan pola pikir yang harus kita bangun agar bisa saling berbagi dan tidak merasa rugi. Kami dari kelompok 8 mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan dan dapat kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di komen nek kalian Pak materinya sangat bagus gitu ya. Materinya masih itu kok Pak Anu foto sik anu itu loh. Materinya bagus. Ini